Halo. Selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan ini. Selamat malam. Kalau Anda sedang bersandar santai atau mungkin sekedar merebahkan diri di kasur, ya, tarik napas sebentar. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Dan hari ini mungkin terasa sangat-sangat panjang dan melelahkan buat Anda. Iya, pertengahan minggu itu seringkali terasa paling menguras tenaga ya. Tubuh lelah, tapi anehnya kadang pikiran malah semakin berisik. Bener banget. Nah, malam ini kita punya satu misi yang sangat sederhana. Kita cuma ingin memberikan sedikit jeda, semacam ruang napas untuk mental Anda. Kita akan melakukan penelusuran mendalam tentang sebuah makalah yang luar biasa. Judulnya, makalah Mindfulness, Duduk Tanpa Melawan. Kita akan menjelajahi seni menghadapi isi kepala kita sendiri. Dan saya ingin menekankan di awal ya, merasa lelah dengan pikiran sendiri, itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi. Tujuan kita ngobrol malam ini sama sekali bukan untuk menceramahi Anda. Ya, bukan untuk menggurui. Betul, tapi lebih untuk membantu Anda memahami bahwa kedamaian itu sebenarnya bisa ditemukan tanpa kita harus mematikan pikiran secara paksa. Jadi mari kita urai perlahan-lahan ya. Sebelum kita membahas cara duduk tenang dengan pikiran, kita perlu paham dulu, kenapa sih hal itu secara alamiah terasa sangat tidak nyaman buat otak kita? Nah, ini bagian yang sangat menarik. Karena makalah ini mencantumkan sebuah fakta yang jujur saja agak mengejutkan saya. Dalam sebuah studi terhadap 800 orang partisipan, mereka diminta melakukan sesuatu yang kedengarannya sepele. Cuma duduk diam sendirian kan? Iya, cuma duduk diam di dalam ruangan kosong selama 15 menit, tanpa distraksi apapun. Tapi, ada satu tombol merah di sana. Kalau ditekan, mereka akan tersetrum aliran listrik. Sesuatu yang sebelumnya mereka bilang rela bayar agar tidak usah mengalaminya. Tepat. Tapi coba tebak apa yang terjadi saat mereka ditinggal dengan pikirannya sendiri? 67% pria dan 25% wanita malah memilih menekan tombol itu. Mereka menyetrum diri sendiri. Wow, angka yang sangat mencolok ya. Beberapa dari mereka bahkan melakukannya berkali-kali. Ini kan seperti pikiran kita itu kayak, semacam smartphone yang selalu mencari sinyal Wi-Fi di luar. Pas gak ada sinyal, dia mulai error atau glitch ke dalam dirinya sendiri. Kenapa sih kita sebegitu takutnya sendirian dengan pikiran kita? Yang sangat menarik di sini adalah pikiran kita memang secara evolusi dirancang untuk terus memantau dunia luar. Ketika kita sedang tidak ada kerjaan eksternal, pikiran yang menganggur ini akan otomatis mengembara. Mengembara mencari masalah gitu ya. Secara harfiah, iya. Ini disebut mind wandering. Sekitar 50% waktu bangun kita itu dihabiskan dalam kondisi ini. Mesin otak kita mencari potensi ancaman, memicu penyesalan di masa lalu, atau kecemasan tentang besok. Dan secara statistik, kondisi mind wandering ini sangat terhubung dengan rasa ketidakbahagiaan. Jadi rasa nggak nyaman waktu kita mau tidur tapi malah cemas itu, bukan kelemahan pribadi kita dong. Sama sekali bukan. Itu bawaan alamiah otak. Perangkat keras purba yang sedang mencoba mencari tahu apakah ada singa di semak-semak, meski saat ini Anda sedang aman di kamar. Wah, ini bikin lega banget sih mendengarnya. Tapi karena menyetrum diri sendiri jelas bukan solusi yang sehat, kita kan butuh cara baru nih untuk merespon pikiran yang berisik itu. Makalah ini punya konsep inti yang sangat menarik. Iya, konsep tentang mengambil jarak atau secara teknis disebut decentering. Benar. Mindfulness sebagai observasi tanpa identifikasi. Ini adalah pergeseran cara pandang. Dari yang awalnya kita merasa saya berada di dalam masalah ini, menjadi saya sedang mengamati pikiran tentang masalah ini. Tapi tunggu dulu, kalau saya sedang cemas, memikirkan tagihan bulan depan yang sangat nyata, kan itu beneran ada ya tagihannya? Bukankah berkata, ini cuma pikiran, itu sama saja dengan lari dari kenyataan? Nah, disitulah letak keindahannya. Ini sama sekali bukan lari dari kenyataan. Mari kita lihat apa yang terjadi di otak Anda. Kalau Anda bilang, aku akan gagal, amigdala Anda, yaitu pusat alarm kepanikan di otak, akan menyala terang. Oke, jadi tubuh bersiap untuk panik. Betul, memicu reaksi lawan atau lari, tapi kalau Anda mengubah kalimatnya menjadi, aku memiliki pikiran bahwa aku akan gagal, itu yang disebut pelabelan pikiran. Hanya dengan menambah kata, aku memiliki pikiran, gitu ya? Iya, aktivitas pelabelan itu secara neurobiologis mengubah arah kerja otak. Ia menyalakan korteks prefrontal. Itu bagian otak yang mengatur logika ya, kalau tidak salah. Tepat sekali, itu pusat logika eksekutif kita.
Dan saat bagian ini menyala, ia secara fisik mendinginkan amigdala tadi. Jadi kita tidak lari dari kenyataan, kita justru meredakan kepanikan agar bisa menghadapi kenyataan itu dengan kepala dingin. Masuk akal. Jadi kita memanggil CEO di otak untuk mematikan alarm kebakarannya. Persis seperti itu. Kalau kita bahas soal mengambil jarak ini, mungkin kedengarannya kayak, teori psikologi barat yang sangat modern ya, kayak meditasi di studio mahal gitu. Padahal sebenarnya konsep ini tuh sudah mengalir deras dalam darah dan budaya kita sejak zaman dulu. Ini poin yang sangat penting untuk diangkat. Di budaya barat yang lebih condong ke individualisme, mindfulness itu kadang bikin orang fokus hanya pada dirinya sendiri. Iya, jadi terkesan agak egois. Tapi di budaya timur, khususnya di Indonesia, praktik menenangkan pikiran ini tujuannya justru untuk meningkatkan harmoni sosial. Bener banget. Makalah ini menyebutkan beberapa tradisi, misalnya filosofi Jawa, eling lan waspada, sadar akan jati diri dan selalu waspada terhadap godaan dari dalam diri. Atau tradisi Metawe dari suku Mandar. Dan jangan lupa tradisi Islam juga. Ada muraqabah dan muhasabah. Oh iya, itu melatih kita untuk merefleksikan diri, mengamati dari sudut pandang pihak ketiga, tanpa adanya penghakiman. Saya jadi ingat pepatah Jawa kuno yang sering kita dengar, alon-alon waton kelakon. Banyak yang salah paham sama pepatah itu ya. Nah, iya. Banyak yang mengira ini tuh ajaran untuk santai-santai atau bermalas-malasan. Padahal sama sekali bukan. Ini tentang presisi, tentang hadir seutuhnya di setiap detik. Ibaratnya, coba bayangkan Anda sedang membawa segelas penuh air tanpa boleh menumpahkan setetes pun. Pasti langkahnya pelan dan sangat berhati-hati. Betul, kita bukan melambat karena malas, tapi karena sangat sadar dan memperhatikan setiap gerakan. Pikiran tidak melompat ke seberang ruangan, tapi tertambat pada detik ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, nilai-nilai lokal kita ini membuktikan bahwa duduk tenang dengan pikiran seharusnya tidak terasa asing bagi kita. Ini benar-benar jalan kembali ke akar budaya kita sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau nenek moyang kita saja bisa melakukannya secara alami, kenapa generasi sekarang, termasuk mungkin Anda yang sedang mendengarkan kami malam ini, merasa sangat kesulitan? Karena lingkungan kita sudah berubah drastis. Mesin otak kita sekarang dibombardir oleh stimulus digital. Era doom scrollingnya, kita terus-terusan menggulir berita buruk di layar HP. Atau bahkan main judi online di malam hari. Semua itu kan pelarian instan. Dan itu bisa dimengerti sebagai bentuk pelarian. Kita mencari anestesi karena pikiran kita terlalu sakit atau berisik untuk diamati secara langsung. Tapi ada harapan dari ranah digital juga. Makalah ini punya datanya ya? Ya, data dari Abikasi Relief di Indonesia menunjukkan hasil yang luar biasa. Terapi pelabelan pikiran yang dilakukan secara digital terbukti berhasil menurunkan stres hingga 41,4%. 41% itu angka yang sangat besar loh. Hanya dengan melatih cara kita merespons pikiran. Betul, tapi di sini saya harus menyampaikan sebuah peringatan yang sangat penting dari makalah tersebut. Silakan. Ini bagian yang krusial untuk pendengar kita. Terutama bagi Anda yang mungkin menyimpan luka batin yang sangat mendalam. Atau mungkin trauma masa lalu seperti PTSD. Konsep duduk diam memejamkan mata itu justru bisa berbahaya. Tunggu. Jadi kalau orang dengan trauma dipaksa dia menutup mata, efeknya malah negatif. Sangat bisa. Karena ketika Anda memejamkan mata dalam sunyi, otak yang menyimpan trauma akan kehilangan input visual. Ia bisa merasa terancam, memicu detak jantung berdebar kencang, dan kepanikan total. Ini disebut hyperarousal. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan kalau kondisinya seperti itu? Kita menyarankan pendekatan yang ramah trauma. Trauma-informed. Buka saja mata Anda, rasakan pijakan kaki Anda di lantai, atau rasakan tekstur selimut Anda. Lakukan grounding. Jadi nggak harus sambil duduk diam seperti patung ya? Sama sekali tidak. Anda bisa melakukannya sambil berjalan pelan. Dan makalah ini juga mengingatkan satu hal lagi. Kita tidak perlu mencoba menghilangkan emosi sepenuhnya. Oh iya? Padahal kan rasanya kita pengen banget emosi negatif itu hilang. Rasanya memang begitu. Tapi rasa sakit, rasa bersalah dalam porsi yang pas, terkadang justru memicu pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth. Tujuannya bukan mematikan rasa. Kita bawa semua ini ke momen saat ini, ke tempat Anda sedang beristirahat malam ini. Mari kita praktekkan pelan-pelan. Ada panduan dari makalah yang bisa langsung diaplikasikan ya? Ada. Teknik pertama disebut name it to tame it. Sebut namanya untuk menjinakkannya. Caranya gimana tuh?
Kalau malam ini ada perasaan tidak enak di tubuh Anda, misal dada terasa agak sesak, Atau bahu terasa tegang, amati saja. Jangan dilawan ya. Jangan dilawan. Beri label saja pada emosinya. Katakan di dalam hati, ini adalah rasa takut, atau ini adalah ketegangan. Apakah kita perlu menganalisis penyebabnya? Kayak, ini karena kerjaan tadi siang nih. Nah, itu jebakannya. Jangan pernah tanyakan kenapa perasaan itu ada malam ini. Biarkan saja dia datang dan pergi seperti ombak di pantai yang sedang pasang surut. Hanya mengenali dan memberi label. Masuk akal. Lalu bagaimana kalau pikirannya sibuk memikirkan besok? Untuk itu, gunakan protokol pelabelan pikiran. Ketika pikiran tentang esok hari tiba-tiba muncul, gunakan mantra utama dari makalah kita. Katakan pada diri sendiri, aku melihat pikiran, bukan aku pikiran. Aku melihat pikiran, bukan aku pikiran. Lalu beri satu kata label. Kalau pikiran itu tentang tugas, sebut saja berencana. Kalau pikiran itu menakutkan, sebut saja khawatir. Anggap saja pikiran-pikiran itu seperti awan yang sedang lewat di langit malam. Anda cuma melihatnya melintas. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, mari kita coba ambil satu tarikan nafas lembut. Pelan saja. Rasakan udara yang masuk dan hembuskan perlahan. Rasakan beban di bahu Anda sedikit turun. Lepaskan cengkraman Anda dari pikiran-pikiran yang berat itu. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Benar. Kebebasan sejati di tengah dunia yang bising ini bukanlah dengan membungkam pikiran Anda secara paksa. Beban mental Anda berkurang bukan karena masalahnya tiba-tiba hilang dari hidup Anda. Iya, masalahnya mungkin masih ada besok pagi. Tapi, beban itu berkurang karena Anda mengubah cara Anda duduk berdampingan dengan masalah tersebut. Saya sangat berharap Anda bisa beristirahat dengan damai malam ini setelah meletakkan senjata perlawanan terhadap isi kepala Anda sendiri. Belum Anda benar-benar terlelap, izinkan saya meninggalkan satu pemikiran terakhir. Coba renungkan ini sambil memejamkan mata. Jika malam ini Anda bisa menyadari pikiran Anda datang dan pergi layaknya awan di langit, maka sudah pasti Anda bukanlah awan-awan itu. Menggugah sekali. Pertanyaannya, jika Anda bukan pikiran Anda, apakah Anda adalah hamparan langit luas yang menampung mereka semua? Dan jika ya, seberapa luas kapasitas kedamaian yang sebenarnya Anda miliki di dalam sana? Silakan bawa pemikiran itu ke dalam ketenangan malam Anda. Biarkan awan di kepala Anda lewat dan biarkan langit batin Anda kembali tenang. Selamat malam dan selamat beristirahat.